Buat kamu yang baru mau terjun di dunia pertanian, atau buat sahabat tanian semua yang sudah lama berprofesi sebagai petani, udah tahu belum sih sistem pertanian apa yang sedang kamu jalankan, atau yang masih direncanakan? Kira-kira udah tepat belum sama passion kamu? Yakin bakalan cuan? Bersama saya Isti Petani, kita kupas tuntas di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Tanial, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat bertaninya. Semangat bertani kita hari ini, kita mau bahas cara menentukan sistem pertanian yang tepat buat kamu, yang sesuai dengan minat kamu, terus waktu, tenaga dan pikiran, dan tentunya keuangan kamu. Karena menjadi petani zaman sekarang itu nggak cuma nyangkul dan yang penting punya tanaman aja, melainkan sudah bertransformasi menjadi bisnis pertanian. Makanya kamu dan para sahabat tanian semua itu butuh yang namanya sistem pertanian. So, ikutin terus ya videonya. Oke, langsung aja kita bahas bagaimana cara menentukan sistem pertanian yang tepat buat bisnis pertanian. Nah, nggak mau kan jadi petani yang asal-asalan? Salah satu cara biar kamu nggak jadi petani yang asal-asalan yaitu dengan menentukan sistem pertanian yang tepat. Yang kedua, dengan subscribe channel kami, biar kamu benar-benar berjiwa petani. Ada dua cara sistem pertanian yang sering dilakukan petani yang ada di Indonesia, itu biasanya polikultur dan monokultur. Lalu apa sih polikultur dan monokultur itu? Polikultur adalah usaha pertanian yang membudidayakan tanaman lebih dari satu jenis tanaman di suatu lahan. Jadi kayak tumpang sari itu termasuk polikultur ya. Di dalam satu lahan itu banyak tanamannya. Sedangkan monokultur adalah usaha pertanian yang hanya membudidayakan satu jenis tanaman saja dalam satu lahan. Jadi kayak misalnya tanam cabai aja, terus tanam singkong, terus tanam jagung, tebu, padi, itu semuanya termasuk monokultur ya. Nah, kalau sahabat Taniel udah tahu apa itu polikultur dan monokultur, berarti sahabat Taniel udah mulai kepikiran nih, udah mulai kebayang, oh berarti sistem pertanianku yang ini, yang polikultur atau yang monokultur ya kan? Sekarang sahabat Taniel sudah menerapkan sistem pertanian yang apa? Tulis di komen ya. Tapi kira-kira apakah sistem pertanian itu udah tepat? Udah sesuai sama keuangan, waktu, tenaga, dan pikirannya. Karena sistem pertanian polikultur dan monokultur ini punya kelebihan dan kekurangannya. Oke, langsung aja kita masuk ke kelebihan dan kekurangan sistem polikultur dulu. Jadi, kelebihan polikultur itu aku rangkum menjadi 3 ya. Yang pertama, hasil panennya beragam. Jadi sistem ini nih cocok untuk kamu yang punya lahan sempit dan baru terjun di dunia pertanian. Karena sistem polikultur ini yang bisa menanam banyak tanaman dalam satu lahan, otomatis kamu bisa sambil belajar memahami karakteristik dari berbagai jenis tanaman dalam satu lahan, bahkan dalam satu waktu yang bersamaan. Contohnya, kalau untuk contohnya saran saya kamu pilih tanaman itu maksimal 4 jenis tanaman ya. Walaupun polikultur ini bisa tanam banyak jenis tanaman, kamu coba tanam 4 jenis tanaman aja deh maksimal gitu. Ya bagusnya 2 aja dulu gitu. Dan di situ kamu bisa mempelajari nih kelebihan kurangan dari tanaman-tanaman itu seperti apa, terus harga komoditinya yang mahal yang mana gitu. Sehingga di penanaman berikutnya, oh saya bisa tanam yang ini aja lah, saya tanam yang ini aja lah. Jadi seperti itu. Jadi kita tuh benar-benar bisa memahaminya. Untuk kelebihan sistem polikultur yang kedua ini, yaitu yang kedua mengurangi serangan penyakit. Kalau sahabat Taniel udah bisa tuh memahami karakteristik tanamannya, terus udah bisa mengatur waktu tanamannya itu kapan, terus kombinasi tanamannya itu tepat, akan tercipta stabilitas biologis terhadap serangan hama penyakitnya. Bahkan bisa menjadi tanaman yang saling menguntungkan. Kalau tanaman apa yang cocok, yang saling menguntungkan, sebenarnya gampang banget sahabat Taniel, tinggal cari aja di Google atau di YouTube pola tumpang sari tanaman yang saling menguntungkan, atau pokoknya ini yang cocok, yang sahabat Taniel mampu, yang sesuai dengan keadaan kondisi di daerah sahabat Taniel semua. Kelebihan polikultur yang ketiga yaitu resiko kerugiannya itu lebih rendah dibandingkan monokultur. Karena kita bisa
tanam berbagai jenis tanaman, ketika satu tanaman utamanya ini gagal panen atau dapat harga yang murah, itu tidak akan berpengaruh ke tanaman lainnya. Contohnya kayak ya udahlah tomat dan cabai lagi nih. Kalau si cabenya ini kena serangan penyakit yang kayak bule atau apapun itu, belum tentu si tomatnya juga kena serangan itu, karena udah berbeda jenisnya. Yang terus kalau seandainya si cabenya ini murah, belum tentu si tomatnya juga itu harga panennya juga murah gitu, karena emang udah berbeda jenis tanaman. Nah, sistem ini cocok untuk kamu yang bermodalnya minim, bermodal pas-pasan kayak kita juga nih ya. Terus punya banyak waktu luang, tapi karena sistem polikultur ini juga mempunyai beberapa kekurangan. Kekurangan polikultur yang pertama ini yaitu terjadinya persaingan unsur hara antar tanaman, sehingga produksi tanamnya itu saling terhambat. Nah, kalau udah terhambat, biasanya hasil panennya itu kurang maksimal. Saran saya, jika sahabat Taniel memilih sistem polikultur ini, sahabat Taniel harus punya banyak waktu luang dan ahli memahami berbagai jenis tanaman. Terus kombinasi tanamannya itu udah tepat belum? Kelebihan kekurangan dari tanaman itu seperti apa? Itu harus benar-benar paham. Sehingga keuntungan dan kelebihan dari sistem polikultur ini bisa didapatkan. Nah, itu tadi kelebihan dan kekurangan dari sistem polikultur. Gimana, sahabat Taniel udah mau fokus ke polikultur aja apa gimana? Atau sahabat Taniel nggak penasaran nih sama sistem pertanian yang monokultur? Karena sistem pertanian monokultur ini juga punya kelebihan yang nggak kalah menggiurkan.